Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Putra Sumba Praidha dengan NIM 24500 41524. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian modul 1, yaitu pengontrol dari silinder kerja tunggal. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita memilih komponen yang akan digunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan single acting cylinder. Nah, di single acting cylinder ini kita menggunakan untuk menghadap ke kiri, yaitu di horizontal. Nah, untuk komponen keduanya itu menggunakan katup 3/2. Untuk komponen utamanya itu menggunakan kompresor. Nah, di single acting cylinder ini cuman ada satu lubang, yaitu untuk masuknya udara bertekanan tinggi dan keluarnya. Karena untuk mengembalikan piston ke posisi awal atau ke dalamnya, yaitu menggunakan spring atau pegas di dalamnya. Jadi pistonnya akan kembali sendiri. Di katup 3/2 ini untuk mengalirkan udara bertekanan tinggi, yang dimana katupnya akan terbuka ketika push buttonnya ditekan. Nah, untuk utamanya itu kompresor udara bertekanan tinggi. Nah, ketika komponen ini sudah dirangkai, kita ke home untuk start. Nah, untuk di push button ini kita tekan apakah rangkaian ini sesuai. Dan ternyata rangkaian ini udah sesuai ya. Nah, dimana kompresor ini mengalirkan udara bertekanan tinggi kepada katup 3/2, dan di katup 3/2 ini mengalirkan juga udara bertekanan tinggi, dimana kalau kita menekan push button ditekan, katupnya akan terbuka dan mengalirkan udara bertekanan tinggi kepada torak atau torak single acting cylinder. Nah, dimana akan terjadinya keluar masuk piston yang diberikan udara bertekanan tinggi dari kompresor, dan piston ini akan kembali sendirinya dengan menggunakan spring atau pegas yang ada di dalamnya. Sekian untuk rangkaian modul 1 tentang pengontrol dari silinder kerja tunggal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Henry dengan NIM 24500 41525 dari program studi Teknik Mesin Unjani Cimahi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu rangkaian single acting cylinder yang berupa rangkaian katup OR. Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen yang akan digunakan untuk proses perangkaian. Yang pertama itu ada kompresor udara bertekanan yang berfungsi sebagai penyedia udara bertekanan. Lalu yang kedua itu ada katup 3/2. Mengapa disebut demikian? Dikarenakan katup ini memiliki 3 lubang dan 2 aksi. Lubang pertama itu ada di bawah dan lubang kedua itu ada di bagian atas. Lalu lubang ketiga itu di segitiga ini guys, yang bawah, lubang bawah, yang R. Nah, itu sebagai lubang untuk mengeluarkan angin sisa yang tidak terpakai. Nah, itu yang 3, dan 2 aksi itu adalah input dan output. Output udara masuk bertekanan dari kompresor masuk, lalu dikeluarkan lagi ke output. Makanya namanya itu ada 3/2, 3 lubang dan 2 aksi. Lalu dilanjutkan ada katup OR. Mengapa disebut katup OR? Karena ini guys, ciri-cirinya itu ada bola kecil. Nanti saya jelaskan di sini. Kita lanjut dulu. Di sini ada torak, yang utamanya torak. Dan kita langsung saja untuk merakitnya ya. Kita dari kompresor langsung kita ke titik katup 3/2. Ini ada tanda hijau lah. Kita klik, terus kita salurkan lagi selangnya ke kompresor. Sip. Terus dari output kita sambungkan ke katup OR yang bagian X. Terus kita sebut aja ini ya, katup A dan katup B. Ada A dan B. Kita yang untuk B kita salurkan juga ke port yang bagian Y, ini bagian B. Lalu yang OR kita langsung ke torak.
Setelah rangkaian selesai, maka kita uji rangkaian dengan memiliki mengklik, maksudnya mengklik salah satu dari tombol ini. Mari kita uji saja ya. Apply. Kita uji. Dapat dilihat bahwa torak dapat bergerak setelah salah satu tombol di play atau ditekan. Kita analisnya, kita bisa dilihat di sini. Nah, kita jelasin dulu dari sini ya. Selang ada perbedaan, ada selang 1 dan selang 2 kita sebut ya. Untuk selang 2 ini kan biru tua. Kenapa warnanya berbeda? Ini karena di sini untuk selang biru tua ini itu ada udara pertekanan yang ditahan untuk katup 3/2 sebelum dikeluarkan ke on. Nah, kenapa selang kedua ini warna biru tua, biru muda? Itu karena belum ada udara pertekanan masuk. Nah, kita coba ya. Ketika udara masuk, dia akan berubah. Nah, gunanya apa sih ini buat katup on? Kalau umumnya itu sebenarnya untuk safety, sebagai keamanan keluar angin masuknya udara yang dari katup 2 ini, untuk menganalisis udara kebocoran, adanya kebocoran gitu. Jadi fungsinya lubang bola-bola kecil ini untuk menutup salah satu katup di antara katup kedua ini. Jadi ketika katup B ditekan, maka si bola kecil ini akan menutup saluran yang ke A. Maka saluran udara bertekanan masuk ke toraks itu tidak mengalami kebocoran seperti itu. Jadi pas kita klik salah satunya, maka dia si bola kecil ini akan berpindah tempat untuk menutup salah satu, untuk menghindari kebocoran sebagai safety. Mungkin itu saja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dari penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dira Widiana dengan NIM 24500 41530 dari Prodi Teknik Mesin Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan kecepatan pada silinder kerja tegal. Di sini saya akan membuat 2 rangkaian alat. Untuk komponennya sendiri yaitu ada kompresor. Kompresor itu berfungsi untuk menyedia suplai udara bertekanan. Terus selanjutnya ada dari single acting cylinder atau torak. Fungsinya yaitu sebagai aktuator pneumatik yang bergerak maju akibat tekanan udara dan mundur dengan bantuan pegas. Lalu selanjutnya itu ada katup 3/2 atau push button. Fungsinya yaitu mengatur serta mengalirkan udara. Lalu selanjutnya yaitu ada dari throttle valve atau katup speed control. Fungsinya yaitu untuk mengatur laju aliran udara baik dari kecepatannya. Baik, langsung saja kita akan merangkai rangkaiannya. Kita ubah jadi 90 derajat. Kita sambungkan.
rangkaian sistem sudah kita gabungkan. Untuk dari yang pertama ya, kita akan buat untuk kecepatan dari aliran maju. Untuk dari aliran maju tersebut, komponen dari single acting cylinder akan bergerak cepat untuk maju, sedangkan mundurnya biasa-biasa saja, tidak cepat, tidak. Bagaimana caranya? Dengan kita lakukan ke properties. Di opening level ini ada 100 ya, kita coba untuk operasikan. Nah, untuk mengoperasikannya kita dapat melihat dari push buttonnya sendiri. Nah, di sini ada garis yang berwarna biru dan ada garis yang berwarna biru muda. Nah, untuk katup 3/2 ini adalah katup 3 lubang dan 2 aksi. Saya fungsinya sebagai push button ini untuk aliran udara yang 3 lubang pertama, ketiga. Kita coba untuk uji sehingga untuk kecepatan majunya itu cepat ya. Selanjutnya kita akan coba ubah yang ini menjadi 20,45. Kenapa kita coba ubah menjadi 20,45? 20,45 sendiri itu ada pada katup dari throttle valve ini, speed control yang terbuka ya. Kita coba uji juga. Nah, terlihat perbedaannya ketika yang ini untuk pergerakan mundurnya lebih stabil dan pergerakan maju cepat, sedangkan untuk yang sebelahnya kita lihat perbandingan toraknya, gerakan mundurnya lebih lambat. Nah, begitu ya. Untuk penjelasan dari setiap rangkaian ini, untuk yang pertama ya, dari kompresor ini dialirkan dari selang ke dalam katup 3/2 ya. Katup 3/2 menahan udara bertekanan. Ketika katup 3/2 ini tidak ditekan, maka udara akan tertahan di katup di lubang ini ya. Jika ditekan, maka aliran udara bertekanan pun akan masuk ke dalam katup speed control. Nah, katup speed control pun jika sudah diatur, maka akan mengikuti kepada torak tersebut. Torak mengikuti aliran dari speed control. Ketika katup tersebut opening flow rate-nya diubah, maka kecepatan torak pun akan berbeda, seperti yang telah kita saksikan tadi ya pada simulasinya. Untuk yang ini ada 100 ya, maka untuk kecepatannya itu stabil baik maju maupun mundur. Dan sedangkan untuk rangkaian yang satu lagi ini, udara bertekanan pun masuk kembali sama seperti sebelumnya, tertahan di katup 3/2 di push button. Ketika push buttonnya ditekan, maka mengalir ke katup speed control. Nah, untuk settingan katup speed control yang ini itu ada di 20,45%, yaitu artinya yang terbukanya hanya 20,45 di katup ini. Dan ketika mengalir ke dalam torak, maka pergerakan mundurnya menjadi lebih lambat. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Andrian Betnego Joro dengan NIM 24500411527. Di sini saya akan membuat rangkaian double acting cylinder menggunakan 2 push button 3/2 serta katup 5/2. Nah, selanjutnya kita masuk saja untuk pembuatan rangkaiannya. Yang pertama itu kita harus memasangkan kompresor, karena kompresor ini merupakan komponen utama untuk mengalirkan udara bertekanan
untuk mengarahkan torak double acting silinder. Nah, untuk posisi dari kompresornya ini sendiri dipasang di tengah-tengah sini seperti ini saja. Selanjutnya, karena kita menggunakan push button 3/2, kita langsung cari untuk push button 3/2-nya menggunakan yang ini. Posisinya di sebelah kiri sini. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk buttonnya. Nah, untuk menambahkan button ini kita pencet manually, lalu klik yang bulat seperti ini. Setelah itu kita pasangkan spring return, lalu oke saja. Nah, setelah push button 3/2-nya sudah seperti ini, karena kita membutuhkan push button 3/2-nya 2 buah, kita copy saja langsung, copy, lalu kita paste. Nah, untuk posisi push button 3/2 yang satu lagi ini, kita pasangkan di seperti ini saja. Kita sesuaikan saja, kita samakan saja posisinya. Nah, setelah push button 3/2-nya sudah dipasangkan seperti ini, kita lalu pasangkan untuk katupnya. Kita menggunakan katup 5/2 ya. Setelah itu kita pasangkan katup 5/2-nya di tengah-tengah seperti ini. Kita sesuaikan, kita paskan saja sehingga lurus dengan kompresornya. Nah, setelah itu karena kita menggunakan torak double acting cylinder, kita cari untuk torak double acting cylindernya menggunakan yang ini. Ketika sudah ketemu, kita pasangkan, kita tekan, lalu kita pasangkan di atas katup 5/2 ini. Kita pasin saja. Setelah semua komponennya sudah kita input dalam rangkaian ini, selanjutnya kita pasangkan untuk saluran-salurannya. Nah, untuk yang pertama itu kita pasangkan dulu dari kompresor ini ke push button 3/2 ini yang sebelah kiri, karena ini merupakan push button 3/2A atau push button untuk melakukan aksi. Nah, aksi ini nanti ketika kita tekan push button 3/2 sebelah sini, pegas pada torak ini akan maju. Nah, selanjutnya kita pasangkan juga untuk push button 3/2 yang satu lagi ke kompresor ini. Nah, dari kompresor ini setelah sudah dipasangkan, ini ada titik ini merupakan sambungan T untuk mengalirkan udara bertekanan dari action, dan juga nanti udara bertekanan akan melewati push button untuk backnya. Setelah semua push button sudah disambungkan dengan kompresor, selanjutnya kita sambungkan push button 3/2 action yang sebelah kiri ini ke katup 5/2. Nah, untuk titiknya itu ke titik yang 5 ini. Setelah itu, untuk push button untuk backnya satu lagi ini kita pasangkan ke titik 1 ini. Setelah semuanya sudah terpasang, sudah tersambung dengan katup 5/2 ini, kita sambungkan dari katup 5/2 ini ke bagian torak double acting cylinder. Nah, untuk action ini kita sambungkan dari titik 4 ke titik double acting cylinder torak ini di sebelah sini. Nah, yang untuk satu lagi untuk backnya kita pasangkan dari titik 2 ini ke torak, nah titik 1 ini. Untuk rangkaiannya sudah terpasang semua, untuk toraknya sudah terpasang semua, dan kita coba untuk mengujinya apakah sudah sesuai. Untuk ini action untuk memajukan pegas toraknya, dan ini back untuk mengembalikan pegas toraknya ke posisi semula. Kita coba dengan cara, nah untuk bagian mencobanya itu ada di sini, ada untuk start, kita klik saja. Ketika ada tulisan seperti kita oke, lalu kita yes lagi. Nah, ketika posisi sudah seperti ini, kita tekan saja. Kan tadi untuk push button 3/2 ini untuk actionnya untuk memajukan, kita coba klik ketika apakah sudah benar. Nah, untuk posisi pegasnya ini kan maju, terdorong maju ke depan karena kita mengklik, kita memencet pegas torak push button 3/2 untuk actionnya, berarti sudah sesuai. Nah, untuk mengembalikan pegas torak untuk ke posisi semula lagi, kita klik saja untuk pegas backnya yang sebelah sini, sebelah kanan. Kita coba klik. Nah, untuk pegasnya kan kembali lagi ke posisi semula, berarti sudah benar, tidak ada rangkaian salurannya yang terbalik. Kita coba sekali lagi untuk memajukan menggunakan, kita klik push button 3/2 untuk actionnya, maju, dan push button satu lagi untuk backnya kita klik. Nah, kembali. Berarti untuk rangkaian ini sudah sesuai. Untuk rangkaian double acting cylinder ini sudah selesai, dan semuanya sudah sesuai dengan sesuai rangkaiannya, sudah sesuai. Untuk video ini mungkin sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berguna untuk yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Putra Irawan dengan NIM 2450041526.
Di sini saya akan menjelaskan yang modul 1 soal 4 katup 2 tekanan. Di sini ada komponen pertama ada kompresor, terus ada 2 push button, 1 katup AND dan torak single acting. Di sini menggunakan push button 3/2 karena 3 lubang 2 aksi. Pertama, kompresor akan ke push button. Dari push button ke katup AND. Dari katup AND ke torak single acting. Langsung saja kita play. Di sini kedua push button harus dipencet bersamaan. Karena jika cuma salah satu yang dipencet, cuma satu plat yang menutup. Karena di katup AND ini ada 2 plat baja di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.